Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berkunjung ke kebun rekan saya ya, Bapak Puji. Dan di sini kita akan lihat seperti apa kebun beliau yang kurang lebih itu usia tanam 3 atau 4 tahun lah. Tapi udah mulai berbuah ini. Nanti kita cek, tanya sama beliau seperti apa. Oke. Nah, ini dia, kita udah sampai di kebunnya Pak Puji ya, di Sokanandi. Nah, ini beliau nih, ini di sini ada. Ini katanya gubuk ini. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya mau silaturahmi melihat kebun Bapak Puji nih. Oke, monggo. Ini berlokasikan di mana nih Pak? Ini berlokasi di Jalan Nusa Indah di Sokanandi. Nah, siap. Jadi posisinya dari jalan raya masuk sekitar 150 meter. Oke, terima kasih. Monggo Pak, mari kita jalan-jalan lihat pohon durian yang katanya udah mulai berbuah atau bakal bunga. Saya perkenalkan ini pohon durian Simimang. Tapi karena kemarin pas pembungaan, pas kemarau panjang, sehingga tidak kuat kelihatannya bunganya banyak yang rontok. Karena kami juga tidak sempat melakukan penyerbukan. Tapi ketika saya lakukan penyerbukan, insya Allah berhasil. Ini bawahnya memang, tapi yang atas sudah saya topoking dengan tanaman duri hitam dan varietas duri hitam. Jadi bukan berarti Simimang itu tidak bagus. Varietas Simimang bagus. Varietas unggul lokal Banjarnegara, tapi sekarang sudah menjadi unggul nasional. Kenapa harus saya topoking? Karena saya kepengen dalam satu pohon itu ada beberapa macam varian varietasnya. Jadi mantap ada sekali. Yang disambung dengan super tembaga, ada yang dengan duri hitam. Istilah gaulnya kolaborasi, Pak. Yes, bukan berarti saya merendahkan kualitas Simimang, enggak. Simimang bagus. Bagus kok, Simimang mantap. bagus. Oke. Kita lihat ke kebun next berikutnya. Monggo, apalagi yang mau diperkenalkan? Ini Wah, musangking nih kayaknya nih. musangking umur 4 tahun. Oh, musangking umur 4 tahun. 4 tahun ini sudah berbunga 2 kali, tapi yang pertama tidak jadi. Ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya ini jadi, tapi memang bunganya tidak terlalu banyak. Dan alhamdulillah bunga yang kemarin tumbuh bunga kemarin ini sudah alhamdulillah bisa menjadi buah karena saya lakukan penyerbukan. Ini poinnya nih. Ya, ini apa lagi Pak? duri hitam. Wih, lebat ini. Juga tanaman umur masih kecil ini. 4 tahun. 4 tahun saudaraku. Ini hasil penyerbukan yang saya lakukan 3 minggu yang lalu. Nih, 3 minggu yang lalu nih. 3 minggu yang lalu ini kami serbuk. Yang ini berarti selang hampir 2 minggu. 2 minggu ya Pak? Hampir 1 bulan ini penyerbukannya. Ini kenapa harus saya serbuk? Karena menurut pengertian saya, ketika tanaman masih muda seperti ini, kalau tidak kita bantu penyerbukannya, saya beranggapan bahwa tanaman muda seperti ini penyerbukannya belum sempurna. Apalagi tanaman masih rendah, jadi kemungkinan tiupan angin juga belum maksimal, sehingga tidak ada penyerbukan yang dibantu oleh alam. Makanya harus dibantu oleh manusia dalam rangka penyerbukan ini. Ini itu poinnya. Penyerbukan rata-rata yang sudah berbuah di tanaman durian saya ini. Mantap. Bukan semuanya. Nah itu dia, jadi harus diserbuk ya kawan-kawan. Ini saya adakan penyerbukan. Ini duri hitam juga ya Pak? Ini duri hitam juga, ini ya sekitar 10 hari yang lalu. Ya, ini udah keluar bakal bunga. Walaupun diadakan penyerbukan bukan berarti kalau sudah diserbuk bisa jadi semua, enggak. Tetap ada yang rontok, tetapi prosentase yang menjadi buah insya Allah akan lebih besar daripada dengan yang kita biarkan tidak dilakukan penyerbukan. Yang kadang-kadang petani belum tahu cara penyerbukannya ataupun waktu penyerbukannya, sebetulnya kita juga belajar dari alam, dari tanaman itu sendiri. Saya perhatikan kalau tanaman duri hitam ini penyerbukannya bunga mekar, yang sudah siap diserbuk itu waktunya sekitar jam 5:30 sore atau jam habis maghrib
jam setengah 7 sampai dengan jam 9 malam. Sampai jam 12 pun masih bisa mampu kita serbuk. Tetapi nanti kalau setelah jam 12 saya perhatikan itu bunganya sudah mulai layu. Nah itu sudah tidak efektif lagi untuk diserbuk. Jadi penyerbukan durian kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman saya, ini memang perlakuannya sebaiknya sehabis maghrib setengah 7 sampai dengan jam 9 malam. Mantap. Bukan berarti itu sudah pasti, tapi berdasarkan pengalaman dan saya tidak tahu apakah ini karena penyerbukan, apakah karena kebetulan, tapi yang saya yakini ini adalah hasil penyerbukan yang kami lakukan. Betul. Ya. Ini juga tahun kalau yang lalu sudah mulai berbunga kemarin, tapi tidak dilakukan, saya tidak lakukan penyerbukan. Akhirnya rontok semua. Ini alhamdulillah jadi memang bunganya tidak terlalu banyak, memang terus terang aja. Nah, ini Ini jadilah ini umurnya, bakal buah inilah kalau udah kayak gini lah. Kalau udah rontok ya udah rontok pasti itu, Pak. Kemudian ini juga tanaman durian varietas Simimang. Ini Simimang. Ini pernah berbuah, tapi tahun ini yang bawah tidak ada buahnya. Yang atas sudah saya lakukan top walking dengan varietas. Nah, jadi ini kalau bukan super tembaga, tapi duri hitam. Duri hitam. Duri hitam. Sekali lagi saya lakukan top walking, saya lakukan penambahan varietas, itu bukan berarti tanaman yang di bawah jelek itu tidak. Ini tanaman unggul lokal, kualitasnya bagus, tapi saya memang tujuan utamanya adalah untuk menambah varietas dalam satu pohon. Nah itu dia, jadi ini ide ya, bukan ada maksud apa-apa, tapi ini cuma itu. Karena Banjarnegara ini unggulannya Banjarnegara ini. Ini juga di sini ada mimang yang lumayan lebat tadi saya lihat, Pak. Ini mimang lebat. Ini. Nih. Lebat ini saudaraku. Pengalaman teman-teman yang memelihara atau merawat durian varietas. Padahal ini masih pohon remaja kecil ini. Kalau yang ini 5 tahun, ini umurnya 5 tahun. Ini memang lebih duluan. Alhamdulillah bunganya walaupun buahnya walaupun tidak terlalu lebat tapi agak banyak juga. Biasanya berdasarkan pengalaman dari teman-teman, bunga mimang ini tingkat kerontokannya katanya lebih tinggi. Betul. Jadi bunganya banyak, tetapi yang nyantel, istilah bahasa kami, yang nyantel yang jadi buah itu sedikit. Tapi ini alhamdulillah lumayan banyak. Itu karena tadi saya lakukan perlakuan sehabis maghrib, saya lakukan penyerbukan. Nah kalau si mimang ini agak beda sifat bunganya dengan yang duri hitam. Betul. Kalau si mimang, nah ini perhatikan, bunga yang siap untuk diserbuk atau dikawinkan itu betul-betul jam setengah 7 sampai dengan jam 9 atau poinnya. jam 12 malam. Tapi kalau yang duri hitam atau musangking jam setengah 6 sore sudah mulai mekar. Jadi kalau yang durian ini yang si mimang jam setengah 6 sore sudah mulai mekar tapi belum maksimal. Artinya benang sarinya belum bisa diserbukkan. Petik sarinya benang sarinya itu belum bisa diserbukkan. Betul. Ini ada lagi. Ini duri hitam lagi kayaknya ini. Juga duri hitam lagi. Ini ada yang agak besar ini, Pak. 4 tahun. 4 tahun nih, saudaraku. Masih kecil ya. Umurnya sekitar 1 bulan, ini juga 1 bulan. Ini udah sekepalan tangan ini. Ini saya melakukan penyerbukan pertama ini, Mas Imad ini. Penyerbukan pertama saya coba-coba. Alhamdulillah. Tuh, ini udah besar tuh, saudaraku. Ini 2 tahap. Lihat tanamannya, sebetulnya ini tanaman umur 4 tahun, ini sama aja umur 4 tahun. Cuma karena terus terang aja kami memang perawatannya masih belum maksimal ya, belum maksimal sehingga ya kita hanya sekedar melakukan pemupukan baik menggunakan pupuk organik maupun dengan pupuk NPK Glower 1616. Dan ketika sudah mulai memasuki musim kemarau, maka saya pacu dengan pemberian MKP saya campur dengan KNO3 dilarutkan. Kemudian kami sistemnya bukan dikocorkan seperti teman-teman yang lain itu dikocor, tapi kalau kami pakainya dengan menggunakan semprot Atau spray. tekanan tinggi, tetapi nozzle-nya itu dibesarkan, sehingga
sebarannya akan semakin besar. Betul. Kenapa saya menggunakan sprayer? Karena kalau sprayer itu kita bisa memberikan pemupukan secara merata. Tetapi kalau kita kocor itu hanya kalau kita mau rata harus dalam jumlah yang banyak. Betul. Kalau kita kocor pakai gembor misalnya, itu jumlahnya harus banyak. Tapi kalau menggunakan sprayer kan tidak. Jadi kalau walaupun sedikit sudah bisa merata. Nah itu dia poinnya saudaraku. Kemudian penyemprotan ini, pengendalian hama, terutama hama lah. Kalau durian mulai habis pupak ya, mulai runtuh anunya, mulai berguguran bunganya, bunga jantannya, maka harus segera diadakan penyemprotan untuk mengendalikan khususnya serangan hama penggerek buah. Nah itu dia. Tapi Mantap. itu pun juga harus dicampur dengan pupuk yang lain. Tanaman durian yang ada di kebun ini semuanya ada 60 pohon. 60 pohon ya Pak? Jumlah totalnya 60 pohon, tetapi yang berbuah baru 12 pohon. Yang lain sebetulnya waktunya sudah waktunya untuk dibuahkan. Tetapi ada juga yang kami lakukan toboking sehingga bunganya juga berkurang. Nah, Kemudian ada itu. yang simimang masih utuh, tapi bunganya terus terang saja ini kebetulan punya saya tidak bisa maksimal bunga simimang. Ini satu pohon habis ini. Ini habis nggak sih saya? Padahal Pohon habis. Kebetulan ini juga tidak sempat kami lakukan polinasi atau penyerbukan. Nah itu dia jadi poin. ini rontok semua. Ini juga saya biarkan. Kenapa tidak ditoboking? Tidak. Ini saya mencoba yang satu pohon khusus simimang Full memang. Ini juga full memang kemarin bunganya luar biasa ini Mas. Bunganya luar biasa, tetapi yang nyangkal sedikit banget, hanya berapa biji. Itu masih kecil ya Pak? Masih kecil. Ini kemungkinan rontok juga Masih ada. Masih tinggi. Masih ada kemungkinan untuk rontok. Iya betul. Terus terang aja, memang perawatan kami belum maksimal. Karena waktunya kami untuk berkebun secara full setiap harinya itu kan hanya Sabtu sama Minggu. Jadi hari-hari yang lain kami tidak ada waktu untuk merawat. Belum ada waktu. Mantap. Ini tanaman umur 2 tahun, berarti 2 tahun lebih. Musangking ya? Nggih, Musangking. ini. Saya nanam tanggal 20 Oktober tahun 2022 pas waktu Covid. Tapi terus terang aja ini memang tanamannya sudah tinggi. Sudah hampir 2 meter, bibit dari planter bag. Ini simima, musangking. Iya. Kemudian yang lain itu juga ada duri hitam, musangking. Kemudian Super tembaga juga ada, namplung juga ada. ini ada yang sudah saya sambung dengan super tembaga. Super tembaga. Untuk memperbanyak varian. Biar rame. Ketika saya melakukan top walking terhadap tanaman durian, kecuali durian lokal, itu bukan berarti saya menjelekkan salah satu varietas, bukan. Tetapi tujuan saya adalah untuk menambah varian dalam satu pohon. Itu Karena dia. pohonnya masih kecil seperti ini, ya paling-paling hanya nambah satu varian. Yang satunya simimang, yang satunya super tembaga atau duri hitam. Betul. Tapi kalau pohonnya sudah besar, mungkin 3 atau 4 varietas. Mantap sekali. Mungkin seperti itu. Oke. Mas Imad, terima kasih sudah Oke. bisa Terima kasih juga. berkunjung ke kebun saya. Tetapi mohon maaf sekali lagi, kami belum maksimal ini perawatannya. Oke. Insya Allah mulai tahun depan kami sudah bisa melakukan perawatan durian maksimal sesuai dengan SOP yang Oke. ditentukan. Terima Oke. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.